kita ini ya, sebagai bentuk ini kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 14. Ya, saya bacakan saja buat kalian ya, biar dengar ya. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ini dia, saya rasa saya tidak tahu mungkin secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kalian, ya, tapi kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk memampukan kita. Ya, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalau apapun pergumulan kita, kita doakan dan kita tetap bersemangat. Kita tidak boleh hilang pengharapan, karena Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita. Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita yang dapat menolong kita di dalam setiap keadaan. Ya, saya rasa Bapak juga dulu kan pernah PPL, saya tahulah gimana keadaannya di dalam PPL itu. Ada mungkin kalau kita 2-3 orang di dalam satu rumah, ada yang saling sikut menyikut, saling menjatuhkan, itu biasa itu ya. Jangan terlalu diambil pusing. Ya, kalau ada yang demikian ya, Iman atau siapapun, ambil positifnya saja ya. Jangan cepat jangan cepat sakit hati ya. Itu hal-hal yang negatif itu jangan kita ambil hal-hal yang positif saja dalam hidup ini ya. Nggak perlu kita harus nggak perlu Tuhan kenapa aku harus di sini. Saya rasa kalian itu ditempatkan di tempat pelayanan kalian masing-masing karena Tuhan tahu kalian mampu melakukannya. Ya, pergumulan si Jainal, pergumulan si Hengki, pergumulan si Iman berbeda-beda. Ya, tetapi percayalah setiap kita manusia itu punya pergumulannya masing-masing. Ya, kita semua itu punya pergumulannya masing-masing. Ya, jangan pernah merasa enak ya si Uris tinggal di Manado, jalan-jalan terus. Enggak juga. Ada waktunya dia jalan-jalan, ada waktunya juga dia bersusah hati. Atau enak ya si Jainal bisa bangun sampai jam 8 pagi. Itu enggak semua juga enak. Ada juga nanti kalau dia di sini kan berhadapan dengan saya di sini, saya lihat dia agak aneh-aneh sedikit, kita marahin juga. Ya, tapi itulah, percayalah tidak ada marah yang membenci kalian. Percayalah itu ya. Ya, pokoknya karena kita tidak mau sifat kalian itu, apalagi nanti bawa-bawa nama STT, apalagi kok Pak Melki itu diam-diam aja ya, biarkan aja mereka seperti itu. Enggak. Ya, tapi karena kita kan cara menegur orang kan nggak harus kita publikasikan di grup atau dimanapun. Kita tahu cara menasihat. Ya, begitulah. Tetapi yang paling penting adalah yang memberi semangat kepada diri kalian adalah ada pada diri kalian sendiri dan Tuhan. Ya, kalianlah sendiri. Sekalipun saya menyemangati kalian, tetapi kalau kalian tidak membuka diri untuk menyemangati diri kalian sendiri, percuma. Ya, itulah Amsal bilang tadi, orang yang bersemangat mampu menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, semangat yang patah itu kalau udah down kita susah untuk bangkit lagi. Oleh karena itu semua anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah semangat karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin ya. Kita punya Tuhan yang mampu menolong kita di dalam setiap keadaan. Ya, lihat aja tokoh-tokoh besar, mereka harus dibina, dididik oleh Tuhan. Yusuf itu ya sebelum menjadi orang hebat, dia membutuhkan waktu 13 tahun lamanya. Ya, bagaimana dijual oleh saudaranya sendiri, ya kan, dimasukin ke dalam sumur. Ya, Jainal kan belum pernah dijual saudaranya sendiri kan, belum kan? Ya, tapi itulah betapa sakit hatinya si Yusuf itu kan, dijual oleh saudaranya terus sampai di tanah Mesir dia harus bekerja jadi budak. Habis jadi budak lagi, dia difitnah lagi. Dia difitnah oleh orang-orang Mesir, oleh istri Potifar, dimasukin lagi di dalam penjara. Tetapi yang menarik adalah Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ya, bahkan kepada saudaranya sendiri pun dia tidak benci loh. Orang yang menjualnya pun dia tidak membenci. Nanti kalau teman-teman lihat di dalam Kejadian 50 ayat 20 itu ya, kamu boleh mereka-reka yang jahat kepadaku, tetapi Allah merubahnya menjadi hal yang baik. Apapun kata orang tentang kalian, apapun tujuan orang tentang kalian, percayalah bahwa Allah punya maksud yang baik. Ya, Allah, pokoknya kita berpengharapan teguh dan
Nah, dari pengharapan yang teguh itu kita punya semangat untuk menjalani kehidupan ini, menjalani setiap pelayanan yang Tuhan boleh tanggung jawabkan. Ya, mungkin dari 2 orang atau 3 orang ya biasa itu. Tetapi kalau kita udah nggak semangat dalam hidup ini, ya itu Amsal bilang tadi ya, kalau kita tidak semangat, siapakah yang mampu memulihkan semangat yang patah, kata Amsal. Itulah sebabnya di dalam Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, kalau aku lihat dari wajah-wajah kalian ini kan udah bisa kupastikan mana yang galau, mana yang bersemangat, ya kan? Udah bisa dipastikan. Mana yang senyumnya pura-pura bisa dipastikan, iya kan? Ada orang kan yang pura-pura senyum kelihatan bahagia. Ya, itu kan cuma di status doang. Senang hari ini bisa jalan-jalan katanya, padahal habis pulang nanti kan, dari mana kamu Tres? Ya misalnya gitu ya. Kok kamu jalan-jalan gak kasih tahu misalnya. Udah diajak Bang Ivan misalnya kan, tapi enggak ya. Tapi semua semangat. Ya, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Itulah sebabnya sekali lagi Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau hati kita bermasalah, maka pekerjaan kita atau pelayanan kita juga bisa bermasalah. Ya, itulah sebabnya tadi saya bilang ya, hati itu tidak boleh dimasukkan hal-hal yang negatif. Tapi di dalam hati kita, mari kita berusaha memasukkan hal-hal yang positif yang mampu membangun diri sendiri, membangun orang lain, bahkan membangun pelayanan kita dimanapun kita berada. Ya, jangan merasa saya masih muda atau segala macam. Ya, sekali lagi Amsal lagi bilang begini, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, kalau ada masalah, curhat ke Tuhan, baru curhat ke saya atau curhat ke teman-teman yang bisa dipercaya. Ya, Pak, ini Pak, di sini ada sedikit trouble dalam pelayanan. Tolong doakan saya Pak supaya saya kuat dan saya bisa mampu menyelesaikan dengan baik. Walaupun kadang-kadang begini ya, apa yang kita pikirkan itu dalam masalah itu tidak sesuai dengan rencana kita. Tetapi itulah yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya, itu paling penting. Ya, teman-teman ya semua ya. Di sini kalian adalah orang-orang hebat. Sebentar lagi kalian akan pulang dan tidak terasa nantinya kalian akan diwisuda. Nah, itulah nanti akan menjadi kenangan ya. Ya, nanti ya, Oris Tune ya, SAG, tempat pelayanan Manado misalnya kan. Kan kita tepuk tangan nanti kan begitu. Ya, tetapi itu dan sekarang harus bangun bahwa kita harus punya semangat bahwa saya punya tujuan yang besar loh. Ya, walaupun ini saya harus lewati demi tujuan yang lebih besar. Jangan pernah putus asa mengambil keputusan sendiri ya. Doakan segala sesuatu kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan, saya tidak mampu melewati proses ini, tetapi kuatkan aku. Kalau memang Tuhan tempatkan aku di sini, Tuhan kuatkan aku supaya saya bisa mengakhiri pelayanan ini dengan baik di tempat ini. Yang berikutnya adalah tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga nanti kalau kalian pulang dari pelayanan, itu kalau ada pulang ya, misalnya Tres pulang dari Jawa misalnya, orang akan menangis ya. Aduh, kok Tres cepat sekali pulangnya, nggak terasa ya. Kita padahal kita sangat mengasihi Tres ini orang yang baik misalnya. Tapi jangan nanti itu baik dia cepat pulang, nggak ada pelayanan yang dia kerjakan di sini. Hanya makan tidur, hanya buat masalah kerjaannya, kan nggak boleh. Kita harus meninggalkan legacy yang baik yang bisa dikenang oleh orang lain. Ya, setuju ya semua ya, bisa dipastikan itu ya. Ya, jangan nanti membawa masalah bagi orang lain. Ya, belajar bergaul, belajar membuka diri, ya, belajar membuka diri. Dan kita harus tekankan ya, kamu itu, saya itu, dan kalian itu adalah Injil yang terbuka, yang dapat disaksikan dan dibaca oleh semua orang. Biarlah lewat hidup kita, orang-orang di sekitar kita boleh mengenal Kristus. Siapa Yesus itu sebenarnya. Ya, setuju ya semua ya. Jangan sampai kita menjadi pembawa masalah atau pembawa masalah dalam pelayanan. Ya, atau nanti, aduh, ini Pak murid Bapak pulang dari tempat pelayanan,
nggak langsung pulang ke rumah Pak, pacaran dulu di jalan misalnya. Kita nggak mau dengar yang gitu-gitu. Kita mau mendengar apa namanya, ini baik dalam pelayanan, ini hebat dalam pelayanan. Ya, nanti kami rindu Pak, kalau boleh dia lulus, dia boleh balik lagi ke tempat ini ya Pak. Nah, itu baru hebat. Ya, artinya ada sesuatu yang baik yang ditinggalkan. Dan di mana datangnya semua itu dari hati kita. Kalau hati kita baik, itulah semangat kita, kita akan semangat dalam melayani Tuhan. Di dalam segala keadaan kita. Ya, tetap maju terus di dalam Tuhan, tetap selalu bersemangat ya. Jangan kendor. Ya, tetap positif. Ya, isi hati kita dengan hal-hal yang baik supaya itu tadi, hati kita ini adalah sumber dari segalanya. Jadi kalau hati kita kurang sehat, maka pekerjaan kita, pelayanan kita juga pastinya kurang sehat. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman yang singkat ini menguatkan kita dan meneguhkan kita di dalam mengiring Tuhan. Ya, tetap semangat. Sekalipun Anda muda, Anda adalah orang hebat. Ya, Anda adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat-Nya. Tetap semangat, pantang menyerah. Ya, pantang pulang sebelum waktunya. Setuju ya? Ya, setuju ya semua ya. Ya, adapun masalah, doakan dan selesaikan dengan baik setiap masalah. Ingat, tidak ada persoalan yang tidak punya jalan keluar. Semua punya jalan keluar. Ya, jangan pernah meragukan itu semua. Semua ada jalan keluar. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan selalu buka jalan. Ya, yang kadang-kala jalan yang kita pikirkan belum tentu itu yang Tuhan kasih, tetapi itulah yang terbaik di dalam setiap hidup kita ya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.